Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Gadis kecil, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Prajurit itu memandang Priscilia dengan marah. Tetapi prajurit itu tidak berani melakukan apapun padanya. Meskipun komandan mereka mengaku tidak mengenali identitas Priscilia, siapa di daerah militer Jakarta yang tidak mengetahui status Priscilia sebagai orang penting? Priscilia akan membuat beberapa panggilan ke pangkalan militer setiap hari. Tidak peduli siapa yang menjawab teleponnya, Priscilia akan memberitahu Agam bahwa dia menyukainya dan ingin menikah dengannya. Hal ini sudah lama menyebar ke seluruh sektor militer, dan telah menjadi rahasia umum sektor militer. Semua orang tahu bahwa komandan mereka telah direcoki oleh seorang gadis kecil. Faktanya, komandan mereka hanya perlu menemukan beberapa orang teknis untuk mengatur sistem dan Priscilia tidak akan bisa menelepon sama sekali. Karena komandan mereka tidak melakukannya, mungkin saja komandan mereka ingin menerima teleponnya. Sikap komandan militer terhadap Priscilia berhubungan langsung dengan sikap bawahannya terhadapnya. Karena itu, bahkan jika Priscilia memukul seseorang, prajurit militer itu tidak akan berani melakukan apapun padanya. Priscilia bisa mentolerir masalah apapun, tetapi dia tidak bisa mentolerir siapapun yang berani mengatakan bahwa dia dan Agam tidak bisa bersama. Satu pukulan tidak akan cukup untuk melampiaskan amarahnya, jadi Priscilia meninju perut prajurit itu dengan keras. Prajurit itu memegangi bagian perutnya yang dipukul Priscilia dan berkata, Kamu apa? Priscilia mundur 2 langkah setelah memukulnya, bertepuk tangan dan kemudian berkata, 2 pukulan ini untuk menamparkan mulutmu. Prajurit itu berkata, jangan kira aku takut menangkapmu. Bukankah seharusnya kau menangkapku? Priscilia dengan arogan menatap prajurit yang telah ditinju 2 kali. Aku tidak hanya mengganggu pekerjaanmu, aku bahkan memukulmu. Jangan bilang kamu ingin aku pergi begitu saja. Wajah prajurit itu membengkak, tetapi dia dipaksa menjadi dilema oleh sikap agresif Priscilia. Kata-kata yang prajurit itu katakan barusan diberitahukan kepadanya oleh atasannya, tetapi dia tidak berani mengambil keputusan sendiri. Kau tidak akan menangkapku, kan? Priscilia mengeluarkan ponselnya dan tersenyum. Aku akan mengirim beberapa foto online sekarang. Aku ingin semua orang melihat bahwa prajurit daerah militer Jakarta tidak punya pilihan selain menahan seseorang yang menggertaknya. Prajurit itu juga berdarah panas. Dengan provokasi Priscilia, jika prajurit itu masih tidak mengambil tindakan, Priscilia bisa melepas seragam militernya. Priscilia dikurung di suatu tempat di distrik militer tempat para penjahat ditahan. Ruangan itu gelap dan lembab, jauh dari apa yang dia bayangkan. Priscilia berjongkok di ranjang besi hanya dengan 1 potong kayu. Priscilia melihat sekeliling dan kemudian bergumam setelah melihatnya, jika aku tahu bahwa kondisi di sini akan sangat sulit dan ada begitu banyak tikus kotor, aku akan mencoba menyelinap ke markas militer saja. Sekarang Priscilia dikurung di sini, dia tidak tahu apakah Agam tahu tentang ini atau tidak. Jika tidak, maka Priscilia tidak akan dikurung tanpa alasan. Tidak, dia harus memberitahu Agam bahwa dia ada di sini dan menemukan cara untuk memikatnya ke sini. Ponsel Priscilia disita. Dia tidak bisa mengirim pesan atau melakukan panggilan apapun, jadi dia hanya bisa mengandalkan cara yang lainnya. Priscilia melompat turun dari ranjang besi, berdiri di depan jendela besi dan berteriak, Agam, aku sengaja datang untuk menemuimu.
Sebelum aku datang ke sini, aku memberitahu keluargaku bahwa jika terjadi sesuatu padaku, mereka pasti akan bertanya kepadamu. Agam, katakan padaku, aku tidak akan memakanmu. Kenapa kamu bersembunyi dariku sepanjang hari? Agam, apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengarnya? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa ketika aku keluar, aku pasti akan memberimu pelajaran. Agam, aku digigit tikus. Aku akan segera mati. Cepat selamatkan aku. Priscilia berteriak di bagian atas paru-parunya, tetapi hanya beberapa kali sebelum tenggorokannya mulai terbakar dan suaranya menjadi serak. Aku melihat bahwa kamu berteriak begitu keras dan terlihat sangat energi. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, kamu tidak terlihat seperti seseorang yang akan mati. Saat Priscilia hampir putus asa, suara mengejek Agam datang dari samping. Priscilia menoleh dan melihat Agam yang mengenakan seragam militer berjalan ke arahnya. Agam tingginya hampir sama dengan kakaknya, Randy, yang bodoh itu. Tetapi Agam telah lama berada di militer, melakukan apapun yang dia inginkan. Warna kulitnya jauh lebih gelap, dan dia tampak sehat dan penuh kekuatan. Melihat Agam, yang tinggi, berotot dan terlihat cukup bagus, Priscilia merasa dia akan ngiler setiap saat. Priscilia terlalu lemah untuk berteriak barusan, tapi saat dia melihat Agam, Priscilia merasa seperti kekuatannya telah bertambah. Priscilia berjalan dan berkata, Agam, aku tahu kamu tidak akan membiarkan kecantikan yang tak tertandingi sepertiku menghabiskan malam di sini. Jika aku tinggal di sini, hatimu pasti akan sakit kan? Agam mengangkat alisnya dan menatapnya. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, tapi aku belum melihatmu mengembangkan keterampilan lain. Kulitmu lebih tebal sekarang. Priscilia terkikik dan berkata, itu karena kamu adalah orang yang paling aku sukai. Untuk Priscilia, kata-kata itu tidak ada artinya sama sekali. Priscilia mengakui bahwa dia adalah pemain ski yang hebat. Jika tidak, bagaimana dia bisa mengejar Agam? Agam berkata, kamu tetaplah kamu yang dulu. Priscilia berkata, jangan bicara tentang hal lain untuk saat ini. Agam, cepat, biarkan aku keluar. Ada banyak tikus dan nyamuk di sini, aku akan mati. Agam berkata, siapa bilang kamu bisa keluar? Priscilia menjawab, apakah kamu tidak datang untuk menjemputku? Agam berkata, kamulah yang menyebabkan kekacauan ini. Tentu saja, kamu harus menanggung konsekuensinya sendiri. Aku di sini hanya untuk melihat apakah jeritanmu sama mengerikannya dengan dirimu. Priscilia berkata, lalu, Agam menjawab, kalau begitu kamu bisa bermain sesukamu. Priscilia berkata, aku ingin bermain denganmu. Agam berkata, sektor militer adalah wilayah militer yang sangat penting, dan siapapun yang berani masuk tanpa izin akan dihukum, tidak ada pengecualian. Priscilia berkata, Agam, apa yang kamu inginkan? Agam menjawab, itu yang kamu lihat. Setelah mengatakan itu, Agam berbalik dan pergi. Agam, kamu tidak diizinkan pergi. Priscilia mengulurkan tangan dari jendela untuk meraih Agam dan mengosongkan lengannya. Namun, dia bereaksi sangat cepat dan melepas sepatunya untuk melemparkannya ke Agam. Namun, dia gagal untuk memukulnya pada akhirnya. Priscilia berteriak dengan marah, Agam, kamu bajingan, kamu tidak punya hati apa? Bajingan busuk ini, bagaimana dia bisa begitu berlebihan? Dia datang ke sini, dan melihat bahwa aku dikurung di tempat yang begitu dingin dan basah. Dia benar-benar pergi tanpa mempedulikanku. Agam, jika kamu tidak menjemputku, aku akan meledakkan tempat ini. Priscilia sangat marah. Dia menendang dinding dengan sangat keras. Priscilia terlalu marah untuk menyadari bahwa kaki yang menendang dinding tidak memakai sepatu, dan pada saat dia melakukannya, sudah terlambat. Sepotong besar daging telah terluka dari jari-jari kakinya. Ah, sakit sekali, Priscilia menjerit kesakitan. Mendengar bahwa Priscilia sepertinya tidak berpura-pura berteriak, langkah kaki Agam berhenti sebentar dan dia berbalik.
Priscilla awalnya meringis kesakitan, tetapi ketika dia melihat Agam menoleh, dia tahu bahwa segalanya telah berubah menjadi lebih baik. Priscilla berkedip dan butiran air mata mengalir di wajahnya. Priscilla menyeka air matanya, merasa bersalah seolah-olah seluruh dunia berutang padanya, dan kemudian berkata, "Agam, kakiku berdarah. Tapi itu tidak masalah. Jika aku telah melakukan kejahatan, aku harus diberi pelajaran. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa belajar bagaimana berperilaku, jadi kamu tidak perlu khawatir denganku." "Kau benar, sebaiknya kau tetap di sini." Agam mengangguk, mengakui bahwa Priscilla benar dan berbalik untuk pergi. Apa? Priscilla akan curiga bahwa dia salah dengar. Namun, ketika Priscilla melihat Agam berjalan semakin jauh, dia tahu bahwa dia tidak salah dengar. Bajingan itu Agam benar-benar meninggalkannya dan pergi. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.